Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan asas-asas hukum telematika, ya. Eee, ini terkait dengan yurisdiksi, hukum mana yang berlaku. Nah, ada beberapa kategori terkait dengan, yurisdiksi, ya, atau asas-asas. Pertama terkait dengan, tempat. Ada beberapa asas terkait dengan, tempat. Nah, ya, atau penentuan hukum itu dikaitkan pertama adalah namanya asas subjektif territoriality. Nah, di sini menekankan bahwa pembelakuan hukum itu ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Jadi dengan kata lain bahwa subjektif territoriality itu menekankan di mana subjeknya atau pelakunya itu ada di mana. Misalnya kan dikarenakan terkait dengan cyber law atau terkait dengan hukum telematika kan tidak, berbeda dengan, pembelakuan, hukum pidana, ya. Misalnya kalau, cyber law atau hukum telematika kan dia bisa, terkait dengan, eee, di mana pelaku, eee, tindak pidana, cybercrime itu dilakukan di luar negeri. Di mana tapi misalnya terkait dengan, eee, kas eee eee, terkait dengan korbannya ada di Indonesia atau di mana ada, illegal access di websitenya pemerintah misalnya, tetapi si pelakunya, eee, ada di luar negeri. Nah, dengan adanya, asas subjective territoriality, hukum yang berlaku adalah hukum di mana subjeknya atau pelakunya itu berada. Misalnya si pelakunya berada di Singapura, maka hukum Singapura lah yang berlaku terhadap kasus tersebut. Kemudian, kalau ada subjektif territoriality, pasti ada objektif territoriality. Nah, tadi kalau subjektif territoriality adalah subjeknya ada di mana. Nah, sedangkan kalau objektif territoriality, nah pemberlakuan hukumnya tersebut berdasarkan, eee, perbuatan itu. Akibatnya itu ada di mana, atau dampaknya ada di mana, atau objeknya ada di mana, ya. Jadi misalnya, terkait dengan anggap, eee, penyempa penistaan agama, ya, misalnya ya, di mana penistaan agama ini sering-sering terjadi. Nah, ternyata, penistaan, penistaan agama di mana subjeknya ya, itu ada misalnya seperti contoh, beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Nah, ternyata ada orang ya, apakah itu warga negara Indonesia atau bukan ya, dia melakukan, penistaan agama dengan melakukan dengan, melalui YouTube, dan ternyata si pelakunya itu ada di negara Jerman. Nah, ya, tetapi dia menggunakan bahasa Indonesia dan menyebabkan dampaknya adalah atau akibat hukumnya akibat dari, penistaan agama itu ada di Indonesia. Nah, dengan adanya asas objective territoriality, maka hukum Indonesia yang bisa, eee, menghukum dia atau pemberlakuan hukumnya adalah menggunakan hukum Indonesia. Itu terkait dengan, eee, territoriality atau tempatnya ada di mana. Nah, kemudian selain, eee, tempatnya ada di mana, ada
namanya asas terkait dengan kewarganegaraan, ya. Nah, sini ada asas nationality. Nah, sini bahwa asas nationality ini menyebutkan menentukan bahwa hukum, ya, itu berdasarkan kewarganegaraan. Nah, tetapi dengan kalau nationality ini adalah berdasarkan kewarganegaraan si pelaku, ya. Nah, itu. Jadi misalnya uh, ada tadi pencemaran nama baik, ya. Jadi misalnya warga negara yang ternyata itu adalah walaupun ya misalnya dalam satu negara, tetapi warga negara, misalnya warga negara Singapura, maka dengan adanya asas nationality, ya, maka penentuan hukum, ya, atau pemberlakuan hukumnya adalah berdasarkan kewarganegaraan si pelaku. Ya. Ya. Nah, tadi ada kalau tadi subjek territoriality lawannya adalah objective territoriality. Nah, sedangkan kalau terkait dengan nationality itu lawannya adalah passive nationality. Nah, nationality adalah terkait dengan kewarganegaraan si pelaku, ya. Nah, sedangkan kalau passive nationality menekankan pembelakuan hukumnya adalah berdasarkan kewarganegaraan si korban, ya. Nah, gitu. Jadi kalau nationality berdasarkan dengan kewarganegaraan si pelaku, sedangkan kalau passive nationality berdasarkan kewarganegaraan si korban, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini kan sudah belajar terkait dengan hukum perjanjian, kan, dalam hukum perdata. Nah, dalam hukum perjanjian misalnya kewarganegaraan, ya, di mana ada kemarin saya sebutkan ada kontrak bisnis atau kontrak elektronik. Nah, di mana perjanjian tersebut dalam hal tersebut ada kesepakatan di mana perjanjian ini ada dua, ya, di mana dua kewarganegaraan di masa yang misalnya ada perjanjian jual beli, ya, di mana perjanjian dalam kontrak bisnis kontrak elektronik tersebut ada uh, warga negara Singapura dengan warga negara Indonesia, ya. Apabila terjadi sengketa, ya, nah, apakah bisa menggunakan asas nationality di mana bisa melakukan hukum Singapura atau bisa bisa menyebutkan pembelakuan hukum Indonesia dengan adanya passive nationality apabila terjadi sengketa, ya. Terjadi sengketa misalnya si korbannya orang Indonesia, maka bisa dengan asas nationality dengan melakukan hukum Singapura, dan juga kalau menggunakan asas passive nationality bisa menggunakan hukum Indonesia, ya. Tapi kalau terkait dengan perjanjian itu juga ada, kalau apabila dalam perjanjian tersebut menyebutkan pemberlakuan hukum, maka asas nationality atau passive nationality tidak berlaku. Misalnya dalam perjanjian tersebut sudah menyebutkan bahwa perjanjian tersebut perjanjian jual beli tersebut memberlakukan hukum Singapura. Nah, maka kalau sudah dalam perjanjian tersebut sudah menyebutkan hal tersebut, ya, atau hal pemberlakuan hukum Singapura tersebut, maka terkait dengan asas nationality atau passive nationality tidak berlaku.
ya, gitu. Nah, selanjutnya ada namanya protective principle. Nah, sini protective principle itu menyatakan berlakunya hukum itu didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya. Terkait dengan protective principle ini dianut oleh Undang-Undang ITE. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, bahwa sebenarnya Undang-Undang ITE ini kita menganut protective principle, di mana pemberlakuan hukum, ya, hukum Indonesia itu terkait dengan perlindungan kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar negeri. Jadi terkait dengan cybercrime atau terkait dengan undang-undang ITE, ya, itu bisa menggunakan asas protective principle. Ya. Terus kemudian ada asas universality. Nah, asas ini selayaknya memperoleh perhatian bahwa asas universality itu hampir sama, bahwa asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku. Atau dengan kata lain, kalau protective principle itu memberlakukan undang-undangnya terkait dengan terkait dengan apabila akibat tindak pidananya tersebut ada di negara tersebut, maka bisa memberlakukan hukumnya. Nah, kalau terkait dengan universality itu terkait dengan hukum internasional. Jadi bisa negara lain yang memberlakukan hukum, misalnya terkait dengan pembajakan, ya, atau terkait dengan cybercrime, melakukan illegal access, ya. Maka misalnya akibat hukumnya ada di beberapa negara, ya. Maka dengan asas universality itu setiap negara yang merasa dirugikan terhadap tindak pidana tersebut bisa memberlakukan hukumnya. Ya, itu. Ini hampir sama dengan terkait dengan hukum internasional, terkait dengan asas universal interest jurisdiction. Bisa misalnya kalau dalam hukum internasional bisa terkait dengan genocide, ya, itu terkait dengan pembajakan udara dan lain-lain. Ini tapi kalau dalam universality itu bukan terkait dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, ya, terkait tadi yang disebutkan genocide, pembajakan udara, tetapi ini terkait dengan kejahatan melalui IT atau cybercrime atau kejahatan cyber. Oke. Nah, selain asas-asas tadi, ada beberapa teori-teori terkait dengan yurisdiksi. Pertama adalah the theory of uploader and downloader, di mana dalam teori tersebut, ya, ada suatu negara melarang, ya, dalam wilayahnya melakukan kegiatan uploading atau juga melakukan kegiatan downloading, ya. Nah, misalnya dengan uploading tersebut atau downloading tersebut bisa bertentangan dengan kepentingan negara tersebut. Contoh negara yang menganut the theory of uploader and downloader adalah China, ya. Ya, contoh bahwa
Di negara Cina ya, itu warga negaranya tidak, diperkenankan mengakses ya, atau tidak bisa mengakses contohnya Facebook atau YouTube gitu. Nah, dengan alasan bahwa, eee, dengan, eee, pelarangan tersebut, bisa, menurut China itu bertentangan dengan, atau dia melindungi, produk lokal. Ya kalau, media sosial, Twitter ya, dengan untuk melindungi produk lokalnya WeChat atau apa, nah dia melarang, eee, adanya pemberlakuan media sosial selain, WeChat atau dan lain. Atau misalnya, eee, China melarang Amazon ya untuk, bisa diakses di negara Cina. Nah, ya tetapi tapi warga negaranya bisa mengakses namanya Alibaba. Nah, karena, Cina itu, bertujuan untuk intinya dia melindungi ya produk lokalnya. Nah, selanjutnya atau dengan katanya misalnya negara ya melarang, eee, judi online, judi online. Nah, maka dia juga bisa melarang ya me apa, mengupload atau mendownload aplikasi judi online. Ya. Selanjutnya ada the theory of the server. Nah, di sini pendekatan ya atau pemberlakuan, hukum itu terkait dengan server, di mana lokasi servernya ada di mana, atau pencatatan sebagai data elektroniknya itu lokasinya ada di mana ya. Misalnya, eee, ada suatu sengketa terkait dengan, misalnya terkait dengan perlindungan konsumen. Misalnya kamu membeli barang tersebut, di Amazon ya. Nah, terkait dengan the theory of law of the server, atau terkait dengan hal ini, maka hukum yang berlaku adalah hukum Amerika. Kenapa hukum Amerika? Karena servernya itu, server dari Amazon itu ada di Amerika. Ya, makanya ada theory of law of the server. Ya. Jadi misalnya kamu kan banyak nih, ya, kamu berbelanja di Amazon, maka pemberlakuan ya terkait dengan apakah itu perjanjian jual belinya, apa itu terkait dengan perlindungan konsumennya, apakah itu terkait dengan misalnya sengketa, maka pemberlakuan itu adalah menggunakan hukum Amerika. Itu kalau kamu berbelanja di Amazon. Ya, ya, itu. Nah, tapi kalau misalnya kamu berbelanja misalnya di eh, kalau misalnya ya, kalau Amazon kan belum ada di Indonesia ya, atau Amazon Indonesia. Misalnya kalau eh, JD ya, JD. Kalau di Indonesia kan ada JDID. Nah, JDID. Misalnya kalau kamu berbelanja di JDID, maka menggunakan karena JDID itu servernya ada di Indonesia, maka menggunakan hukum Indonesia. Ya, sebenarnya itu kalau marketplace ya, JDID itu adalah kalau memberlakukan hukum di Indonesia karena servernya ada di Indonesia. Sedangkan kalau kamu berbelanja di JD.com ya, harus dilihat dulu servernya ada di mana.
Setahu saya servernya ada di negara Cina. Maka kalau kamu berbelanja di JD.com, ya, hukum yang berlaku adalah hukum Cina. Ya, karena servernya ada di negara Cina. Itu kalau di JD.com. Kalau di JDID adalah hukum Indonesia. Karena server dari JDID atau marketplace JD.id itu ada di negara Indonesia. Kemudian ada the theory of international space. Nah, dikarenakan ya cyber atau dunia maya itu dianggap the fourth space, ya, atau space yang keempat, ya, selain ada udara, darat dan laut, ada cyberspace. Nah, maka dengan ada the theory of international space ini memberlakukan hukum internasional di terkait dalam cyberspace. Ya, contoh kemarin ada principle of domain name yang dikeluarkan oleh Unicitral. Itu bisa memberlakukan terkait dengan domain name, karena memberlakukan hukum internasional dalam terkait dengan domain name. Tuh. Jadi ini terkait dengan pemberlakuan hukum terkait dengan objeknya atau subjeknya, sudah terkait dengan kewarganegaraan, ya, sudah terkait dengan tadi ada di sini ada teori of uploader and downloader, ya, sudah terkait dengan servernya ada, fisiknya ada di mana, sudah juga pemberlakuan hukum internasional dalam cyber, dalam hukum cyber. Nah, selanjutnya, kalau terkait dengan ini terkait dengan asas-asas hukum telematika atau hukum cyber. Nah, kita masuk ke Undang-Undang ITE, ya. Nah, dalam Undang-Undang ITE itu ada beberapa aspek-aspek penting yang diatur. Yang pertama pasti adalah aspek yuridis atau yuridiksi, ya. Ya. Yang kedua terkait aspek pembuktian elektronik. Nah, yang ketiga aspek informasi dan perlindungan konsumen. Kemudian ada aspek tanda tangan elektronik. Jadi terkait dengan tanda tangan elektronik, syarat sahnya tanda tangan elektronik ada diatur dalam Undang-Undang ITE. Ya. Kemudian terkait dengan pengamanan, ya, terhadap tanda tangan elektronik tersebut. Ya. Itu juga diatur dalam Undang-Undang ITE. Dan kemudian ada aturan pelaksananya di peraturan Kementerian Kominfo, ya, terkait dengan tanda tangan elektronik, ya. Kemudian ada terkait dengan penyelenggaraan sertifikat elektronik. Ini juga terkait dengan tanda tangan elektronik. Ini tadi penyelenggara, ini terkait dengan penyelenggaraan, ya, sertifikat elektronik, ya. Ini sama, ya, terkait dengan tanda tangan digital, kemudian terkait dengan transaksi elektronik, ya. Ada aspek nama domain juga diatur dalam Undang-Undang ITE, ya. Terkait juga perlindungan privasi, juga terkait dengan peran pemerintah dan masyarakat, dan juga terkait dengan perlindungan kepentingan umum. Ya, ini misalnya terkait tadi hate speech, ya, terus pencemaran nama baik, itu juga dilindungi dalam Undang-Undang ITE. Ya, ada beberapa aspek terkait dengan
perbuatan-perbuatan yang dilarang. Contoh ada tadi, terkait dengan illegal access ya, atau hacking, itu juga diatur dalam Undang-Undang ITE. Nah, karena hari ini kita mempelajari terkait dengan asas-asas hukum telematika atau asas-asas hukum cyber, maka kita akan membahas sedikit terkait dengan yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE. Ya. Nah, di sini bahwa prinsip utama Undang-Undang ITE adalah yurisdiksi itu tidak serta-merta dapat diterapkan secara global. Ya. Jadi artinya bahwa ruang lingkup dari Undang-Undang ITE itu luas. Nah, jadi saya sebutkan bahwa Undang-Undang ITE itu menganut prinsipal protektif. Ya. Nah, kenapa saya sebutkan Undang-Undang ITE adalah prinsipal protektif? Itu ada diatur dalam pasal pasal 2 Undang-Undang ITE ya. Atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Nah, di mana menyebutkan bahwa dalam pasal 2 tersebut bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukumnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang mengakibatkan atau memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Ya. Dan kata lain bahwa Undang-Undang ITE tersebut bisa diberlakukan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, di mana akibatnya terhadap tindak cybercrime tersebut, tindakan dari pelaku tersebut telah merugikan kepentingan Indonesia. Ya. Jadi Undang-Undang ITE itu tidak hanya diberlakukan di wilayah Indonesia saja, bisa diberlakukan di luar negeri, tetapi dengan syarat dapat merugikan kepentingan Indonesia atau akibat dari tindakan tersebut merugikan kepentingan Indonesia. Ya. Contoh tadi melakukan illegal access, dia melakukan misalnya warga negara Cina melakukan illegal access terhadap website pemerintah, di mana dia mengubah atau mencuri data pribadi dari kasus misalnya kasus pencurian data pribadi BPJS. Misalnya si pelakunya warga negara Cina, maka dengan pasal 2 Undang-Undang ITE tersebut, warga negara Cina bisa diberlakukan hukum Indonesia dengan pemberlakuan Undang-Undang ITE, karena sudah tindakan tersebut sudah merugikan kepentingan Indonesia. Ya. Jadi Undang-Undang ITE tersebut menganut namanya protective principle. Ya. Ini memberlakukan hukumnya walaupun si pelaku tersebut berada di luar wilayah Indonesia. Kemudian ini terkait dengan yurisdiksi. Kemudian terkait dengan asas apa aja ya yang ada dalam Undang-Undang ITE. Nah, sekarang kita masuk sedikit terkait dengan Undang-Undang ITE. Ini terkait dengan asas-asas dalam Undang-Undang ITE. Nah, asas-asas yang diberlakukan dalam Undang-Undang ITE ada
beberapa asas nih ya. Ada asas kepastian hukum ya, ada asas manfaat ya, ada asas kehati-hatian, dan ada asas itikat baik dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Nah, selanjutnya, kalau kita masuk ke asas kepastian hukum ya. Nah, dengan adanya asas kepastian hukum ini menjadi landasan hukum ya, bagi pemanfaatan teknologi informasi dan juga transaksi elektronik, serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraan. Ya. Dengan kata lain, dengan adanya asas kepastian hukum, maka setiap pemanfaatan teknologi informasi atau setiap transaksi elektronik tersebut dapat dilindungi oleh undang-undang atau ada perlindungan hukumnya dengan adanya asas kepastian hukum. Kemudian ada asas manfaat. Jadi dengan asas manfaat ini ya, dengan penggunaan teknologi informasi, bisa atau penggunaan internet ya, atau penggunaan transaksi elektronik ya, diupayakan dapat memberi manfaat kepada masyarakat itu ya. Ini terkait dengan asas manfaat. Selanjutnya asas kehati-hatian. Di sini bahwa dalam asas kehati-hatian ini, landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap potensi ya terkait dengan kerugian. Apakah dengan memanfaatkan teknologi informasi itu bisa merugikan diri sendiri atau bisa merugikan orang lain atau pihak lain. Ya, kemudian ada asas itikat baik. Ini diperlukan dalam asas itikat baik, mana dengan ada asas itikat baik ini dia punya itikat baik tidak merugikan pihak lain, atau dengan ada asas itikat baik ini tidak bertujuan apabila seseorang dengan sengaja ya tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian orang lain, maka dengan asas itikat baik ini bisa diberlakukan hukum TI. Terusnya ada terkait dengan asas kebebasan memilih teknologi. Jadi dengan netral teknologi. Jadi setiap warga negara bebas memilih teknologi informasi apa yang digunakan. Misalnya bisa bebas memilih Facebook, ya, misalnya dalam suatu media sosial atau Twitter, ya, atau Instagram. Jadi itu terkait dengan media sosial atau terkait dengan marketplace. Itu bisa memilih marketplace Tokopedia, bisa memilih marketplace Shopee, bisa memilih marketplace Bukalapak dan lain-lain. Ini terkait dengan asas kebebasan memilih teknologi. Ya. Oke. Itu aja sedikit terkait dengan yurisdiksi, terkait dengan asas-asas apa aja yang dianut dalam hukum telematika, khususnya dalam Undang-Undang ITE. Undang-undang juga sebutkan Undang-Undang ITE, ya pasti sebutkan adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan kemudian direvisi lagi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Baik, itu aja dari saya terkait dengan yurisdiksi.